Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Saya melakukan penghematan. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Bagaimana strategi desainer dari belanja yang disusun oleh Bapeda, kemana alokasinya ini? Sumatera Barat itu terjadi pemotongan, tidak jadi ditransfernya dana dari pusat, itu lebih kurang 140 miliar. Sekarang uang yang tersedia prioritasnya ini, tapi target kinerja kita masih banyak yang harus kita capai. Kalau prioritas sudah kita susun, belum juga cukup, berarti kita harus merubah strategi. Oke. Cara kita bekerja. Ini akan terjadi tunjangan tidak dibayarkan, ada PHK, pertumbuhan ekonomi tidak bergerak. Bagaimana orang Bapeda melihatnya? Kan TPP-nya dari pajak, Bang Dayat. Betul. Terus dari mana bayarnya Ya, nanti ya, TPP-nya? ya. Apakah pertumbuhan ini akan membawa kesejahteraan atau kesejahteraan yang membawa pertumbuhan? Bersama Bang Dayat, kuatkan kita, tak akan terkalahkan dengan kebersamaan. Kita pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend, senang kembali berjumpa melalui channel Kopi Pahit Hidayat. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Kali ini topik kita adalah bagaimana dampak efisiensi anggaran triliunan rupiah oleh pemerintah pusat terhadap Provinsi Sumatera Barat. Telah hadir di studio kami Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Medi Iswandi. Kita sapa Pak Medi, terima kasih. Apa kabar? Kabar baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Senang sekali bisa warahmatullahi diundang wabarakatuh. di Kopi Pahit ini. Wow, terima kasih Pak Medi. Dengar-dengar tadi barusan ketemu dengan utusan Thailand ya, Duta Besar Cina. Cina. Ini, terima kasih Pak Medi, suatu kehormatan bagi kami di sela-sela kesibukan yang luar biasa bisa menyempatkan kita diskusi terkait persoalan yang akan dihadapi oleh Pemprov Sumatera Barat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disebut dengan Bapeda, menurut hemat kami merupakan arsitektur atau desainer pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Disitulah perut Sumatera Barat itu sesungguhnya ada. Data semua, alokasi anggaran dan segala macamnya. Pak Medi, kita mulai dari regulasi. Adanya Impres nomor 1 tahun 2025 untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, begitu kan? Nah, terus juga ditindaklanjuti oleh Surat Menteri Keuangan nomor sekian 2 tahun 2005, efisiensi anggaran berlaku terhadap 16 pos belanja. Namun sebelum itu, karena ini adalah politik anggaran pemerintah pusat, kita dengar dulu bagaimana Presiden dengan lantang, lugas menyampaikan perlunya efisiensi anggaran dan kenapa harus ada efisiensi anggaran. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi, saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Oke, itu cuplikan yang kita kutip dari pernyataan Prabowo di suatu acara Nahdlatul Ulama ya ketika itu.
Pak Medi, sejauh mana ini dampak, berapa besar alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang akan terefisiensinya? Terus bagaimana strategi desainer dari belanja yang disusun oleh Bapeda, kemana alokasinya ini? Dan efisiensi terhadap belanja apa yang mungkin bisa dilakukan? Jadi setidaknya adalah gambaran belanja 2025 ke depan itu seperti apa? Silakan Pak Medi. Makasih Bang Dayat. Prabowo sudah menginstruksikan semua kementerian lembaga sampai kepada gubernur, bupati, wali kota sesuai Impres 1 2025. Menteri Keuangan juga sudah memberi panduan. Sumatera Barat itu terjadi pemotongan, tidak jadi ditransfernya dana dari pusat itu lebih kurang 140 miliar. Nilai 140 miliar itu berhubungan dari banyak sektor. Ya. Ada juga sektor pertanian, ada juga sektor infrastruktur. Oke, 140 miliar yang akan ditunda transfernya atau yang akan diefisiensi dibatalkan. Dari total APBD 6,4 triliun. Jadi 6,4 triliun dikurang 40 nantinya. 140 Pendapatan yang akan Tereliminasi. Oke. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer. Ya, silakan. Karena ini kita harus memang menyusun ulang lagi, bicara lagi di TAPD, kemudian juga nanti dengan DPRD, karena ada beberapa item yang sumber pembiayaan itu dari transfer, yang itu terkena pemotongan, karena ini memang berhubungan dengan infrastruktur dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kita lakukan realokasi sesuai dengan yang diarahkan Menteri Keuangan tadi. Misalnya pengurangan perjalanan dinas, pengurangan ATK, pengurangan banyak item itu yang kemudian nanti direfocusing, dipindahkan ke anggaran yang dipotong tadi. Oke. Oh, itu pada intinya. Jadi 6,4 triliun potensi pendapatan dari transport daerah akan berkurang 140 atau dibatalkan. Iya. Berarti 6,4 porsinya ada, jadi dikurang 140 jadi 6,2 sekian lah ya dalam konteks seperti itu. 140 miliar kan nggak banyak dibandingkan 6,4 triliun. Kan ada beberapa persyaratan yang tidak boleh diganggu. Nah, seperti belanja pegawai, belanja bantuan sosial. Bansos. Bukan bansos yang berhubungan, kita tidak ada bansos di anggaran kita. Oke. Kita berhubungan bantuan itu panti asuhan anak terlantar. Ya. Itu nggak boleh dikurangi sama sekali, itu memang dilarang oleh Presiden. Dan berarti yang bisa kita gunakan tidak banyak. Dari total 6,4 triliun itu hanya sekitar 20%. Coba bisa dijelaskan struktur APBD? Struktur APBD Dari itu 6,4 triliun ada itu belanja pegawai. berapa persen? Kalau belanja pegawai di luar tunjangan TKG sertifikasi guru itu sekitar 34%. 34%. Tapi kalau dimasukkan totalnya semua, termasuk tunjangan sertifikasi guru itu 40,85%. 48%. Oke. Itu termasuk tunjangan sertifikasi TKG guru. Ya, 40%. Ya. Kemudian di situ ada DAK, di situ ada BOS, nah, di situ ada BLUT, di situ ada bagi hasil pajak. Ya. Nah, di situ ada JKN, Jaminan Kesehatan Masyarakat, BPJS untuk masyarakat miskin. Oke. Totalnya itu saja, totalnya dana wajib mengikat dan belanja yang diarahkan itu hampir 80%, sekitar 79% lebih. 80%. Ya, Artinya tersisa 20% 20%. untuk program-program yang menjadi janji kampanye kepala daerah terpilih. Termasuk juga target-target dari pemerintah pusat. Oh. Sekarang kan saya pernah mengirim tulisan ke Bang Dayat. Perencanaan kita ada sekarang satu sistem namanya imperatif. Ya. Yang target itu diturunkan dari pemerintah pusat, Perintah seragam, Ya. seragam semua. Dan itu harus kita capai. Jadi sekarang ketemu mungkin apa yang saya prediksi di polisi brief yang dulu, bahwa visi misi kepala daerah itu ada cara untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Ya. Benar. Jadi kalau kita bikin target sendiri, uang kita nggak ada lagi. Kalau seperti itu kan nyerah namanya. Tidak nyerah. Ada nggak pola pengelolaan anggaran daerah atau cara kerja, pola kerja serta sarana pendukung yang akan berubah? Ya, pasti itu. Apa yang berubah? Gambarannya seperti apa, Pak Medi? Perencanaan itu bukan menyediakan semua kebutuhan uang. Kebutuhannya ini kemudian disediakan anggaran. Kalau berarti kalau kita seperti itu,
di kantor kami ada mesin fotokopi uang dong. Ya, ya. Perencanaan itu kan menyusun prioritas. Yes. Nah, Yes. dari uang yang tersedia. Sekarang uang yang tersedia prioritasnya ini, tapi target kinerja kita masih banyak yang harus kita capai. Kalau prioritas sudah kita susun, belum juga cukup, berarti kita harus merubah strategi. Oke. Cara kita bekerja. Ya, sepakat. Nah, biasanya kita bekerja mungkin menghabiskan banyak sumber daya. Sekarang bagaimana meminimalkan seminimal mungkin sumber daya. Oke. Secara teknokratiknya nanti penyusunan refocusing apa namanya? Refocusing. Refocusing ini itu berbasis kepada output ya. Ya. Misalnya dulu kita sedikit ada undangan dari pusat, hanya sekedar launching, sosialisasi. Kita pergi. Kita pergi. Wah, ini kesempatan ada undangan nih. Ya. Sekarang karena memang sudah diperintahkan bahwa anggaran kita nggak ada lagi, ya kita negosiasi dengan panitia. Bisa nggak kirim Zoom? Nah, kami nggak bisa hadir. Mau nggak yang lain? Mau. Harus mau ya. Harus mau. Pak Medi, kita coba lihat sektor mana saja yang akan diefisiensikan dan berapa persentasenya. Itu tolong bisa ditampilkan. Nah ini Pak Medi, 16 pos belanja yang dipangkas. Ini kan selaras juga dengan provinsi ya, Ya. atau kabupaten kota. Ya. Alat tulis kantor 90%. Ya. Ini berapa duitnya kalau bisa dipangkas 2024 dengan 2025 yang dilokasikan? Kalau ATK kita nggak banyak sekarang Bang. Memang nggak banyak, Nggak ya? banyak. Paling sekitar total seluruh Sumatera Barat tuh sekitar 20 miliaran. 20 miliar. Ya. Seluruh Sumatera Barat maksudnya kabupaten kota juga? Bukan. Seluruh Iya, belanja ATK ya? Ya. Berapa miliar? Sekitar 20 miliar. Nah, pangkas 90. Kan itu Iya, maksudnya kan? kegiatan-kegiatan seremonial ini yang saya sebut tadi. Kalau hanya launching, sosialisasi. Ini rame nih. Ini yang dihilangkan. Cukup dengan Zoom saja. Rapat, seminar sekarang sudah Zoom. Tapi Sudah Zoom. poin 2 dan 2 ini sedang kita diskusikan nih. Kan rupanya ada dampak juga. Hotel teriak ya. UMKM terutama. Ya, karena kita ada bersama kan makan minum ya. UMKM. Ini sedang kita diskusikan. Oke. Sehingga kita mungkin lebih banyak ke misalnya belanja modal, Nah, tunggu dulu. peralatan mesin ini. Ya, peralatan dan mesin Yang berhubungan dengan peralatan kerja kita. Itu kita tunda. Tunda. 100%. 100%. Wow. Berapa? Kalau nilai nominalnya berapa perkiraan? Lebih dari 50 miliar. Wow, ini oke nih. Diklat dan Bintek, ini rame nih. Saya dulu ada juga anggota Mungkin DPD sebelumnya di Bintek ini kan. Dikurangi? Di provinsi hampir tidak ada karena kita semuanya sudah Zoom. Ada Miss Bella Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pelaku usaha kan Bintek juga, Pak Medi. Oh, berarti bukan Diklat dan Bintek yang berhubungan dengan pegawai ini berarti. Oh, yang Nanti berhubungan dengan masyarakat. dengan masyarakat ada masalah. Jalan Kalau- terus. Enggak, kita akan ada pengurangan. Pengurangan. Ya, mungkin sistemnya akan ada perubahan. Misalnya sosialisasi. Kalau dulu harus mengumpulkan orang. Ya. Kalau sekarang kita bikin video, kita share ke media sosial. Saya asosiasi ya. Sosialisasi. Kan metodologi- Kalau bersatu gedung itu paling banyak di mana? 2000. Iya. Kita menghadirkan orang sedemikian banyak, si hotel kan besar tuh. Iya. Kalau bikin video, kemudian pakai akunnya Bang Dayat bisa 5.000 Ya, orang. channel Kopi Pahit dan semacamnya kan pakai- ditonton 5.000 orang. Selesai. Kalau 5.000 itu berapa kali pertemuan? Berapa kali pertemuan? Oh iya, cerdas juga nih. Tapi ada yang protes nggak? Iya, itu yang kita jaga, jangan sampai matiin UMKM kita. Nah, sekarang kan ada lagi program makan bergizi gratis. Ya. Ini salah satu jalan keluar nih. Bisa nggak UMKM kita menjadi pemasok di situ? Ya, betul. Nah, itu pangsanya besar itu. Sayur Duitnya. mayurnya, Iya. karbohidratnya. Itu dari sisi bahan baku. Kan ada juga yang memang cateringnya bisa menyajikan langsung. Iya, iya Nah, betul. kita lagi coba diskusikan, mendorong mereka masuk katalog. Jadi mereka tidak hanya Ya. mengambil dari yang selama ini mungkin sudah hilang. Gitu. Iya, iya. Jadi secara transaksi manual masuk ke Ada sistem. substitusi. Oke. Terus yang ini yang banyak nih belanja nih. Sewa gedung, kendaraan, peralatan dipangkas oleh Presiden 73,3% ini. Ini belanja Pak Medi gede dah sini nih. Nggak banyak. Oh, nggak banyak. Nggak banyak. Cuman sekitar 3 miliar kalau sewa gedung, sewa Oh, kegiatan. nggak banyak. Nah, dan ini pun selama ini kan sewa gedungnya ya kegiatan-kegiatan yang berupa bintek segala macam Iya, gitu iya. ya. Nah, ini kan kalau memang sudah tereliminasi di sini ini mesti hilang juga. Nah, yang seksi ini perjalanan dinas nih Pak Medi. Yap. Pangkas 53%. Saya sepakat sebenarnya kalau itu dilakukan di luar Sumbar. Bagaimana cara Dan memangkasnya? itu ini? besar. Bagaimana cara memangkasnya? Kalau sudah Dari perintah- selama apa yang membedakan yang sebelumnya dengan yang rencana ini? Perintahnya jelas. Kemarin sosialisasi dilakukan oleh Kemendagri. Hmm. Kalau kurang dari 53%, dia akan potong DAU. Risikonya itu. Risikonya itu. Oh. Misalnya gini, kita punya 200 miliar. Hmm. Dipotong 53% itu harusnya tinggal 97 miliar.
Tapi kita tidak mau, masih tinggal 150 miliar. Selisihnya itu dari yang seharusnya, itu DAU kita nggak dikirim. Ya, Ini banyak duitnya nih. asik juga. 300 miliar lebih kurang setahun. Sekarang tinggal 216. Di zaman Bang Dayat dia 300. Sekarang tinggal 216. Gila. Hanya tinggal 216. Mestinya 100 miliar boleh lagi kan? Kalau lewat dia nggak, ini dia Langsung hilang uangnya. Oh iya. Nah, bagaimana cara mensiasati ininya nih? Gimana caranya, Dek? Itu yang saya bilang tadi, kalau dari pemerintah daerah, kami dengan OPD tidak lagi menghadiri hanya sekedar launching, sosialisasi atau undangan. Atau dari ikut pemerintah. hadir tapi nggak banyak orang yang pergi. Biasanya juga satu orang yang ada. Oh. Nah, Tapi tapi DPRD rame-rame. ya itu kan kebijakan masing-masing. Oh. Tapi itu termasuk lah ya. Termasuk Jadi, semuanya. biasanya- Termasuk juga perjalanan dinas gubernur dan DPRD. Iya, kan itu masuk Karena unsur pemerintah daerah. karena dihitungnya total, Bang ya. Betul. Total. Iyalah. Pemerintah semuanya kan, pemerintah daerah, DPRD juga kan Ya. begitu. Nah, maksud saya adalah secara konkret, kalau seandainya ada perjalanan apakah dari Pemprov maupun juga DPRD, 15 orang misalnya, seharusnya bisa cukup 5 orang, kita jadi 5 orang. Iya. Atau kalau misalnya nggak harus pergi, ya nggak pergi. Nanti kena protes loh DPRD. Kan tadi saya bilang kalau di kami, Takut. saya kan nggak bicara DPRD ini. Nah, ini kan teknokratik, penyusunan anggaran secara Saya teknokratik. dari- Secara politik anggarannya gimana? Kami saja di Bapeda, Oh. saya mencontohkan di Bapeda, anggaran perjalanan dinas itu hanya 1,8 miliar. Dan itu harus dihemat, berarti tinggal 900 juta. Oke. Nah, saya ada menerima setidaknya 6 undangan dari awal Januari kemarin. Dan semuanya saya minta melalui Zoom. Tidak hadir lagi. Tapi ada yang kecewa ya. Sebenarnya ini kan hanya hobi naik pesawat aja, Bang Dayat. Hobi deh. Bang Dayat kan pernah jadi anggota DPR nih. Siapa bilang nak? Kalau 4 hari perjalanan dinas Ya, ya, ya. Bang Dayat, Ya, aduh. berapa pengeluaran? Ya, betul. hampir 9 juta. Betul. Berapa yang jadi uang di kantong? Mm-mm. Nggak nyampe 1,5 juta. Ya, nggak seberapa. Lelah aja. Nah, Lelah. kan habis itu kan hanya untuk tiket pesawat dan Oke. hotel. Sip. Pak Medi, ini kan di efisiensi nih, Mm-mm. pos-pos belanja ini dapat misalnya sekian miliar. Kemana belanja? Itu yang dipindahkan kepada infrastruktur yang dipotong tadi. Oh. Refocusing kita sebut. Kalau ini dari transport daerah, Karena memang transport dari pusat, dari pusat kita nambah lagi dari APBD. kita geser yang di PAD kita yang kepotong-potong ini, Ah. kita pindahin ke infrastruktur yang terpotong oleh pusat. Sip. Dari hasil efisiensi semuanya ini. Betul. Kalau kurang persentasenya kena sanksi. Ya. DAU kurang. Ya. Serius ya presiden hari ini ya. Harus serius. Saya rasa harusnya 5 tahun yang lewat kita. Tidak seperti ini mestinya. Iya. Ya? Mm-mm. Kan sekarang kita, mohon maaf, ini kan disebut masalah utang. Kalau ini kita lakukan 1 periode yang lewat seperti ini, kira-kira kita harus mengutang banyak kan? Nggak perlu. Nggak perlu. Nah, ini kan sekarang Pak Prabowo cuci piring. Oke, sisi lain ya. Pak Medi, dengan adanya seperti ini, ada sebagian kalangan yang akan merasa kecewa, merasa tidak punya hope atau harapan ya, yang biasanya dari kui-kui APBD ini akan terjadi tunjangan tidak dibayarkan, ada PHK, pertumbuhan ekonomi tidak bergerak. Bagaimana orang Bapeda melihat ini? Pertama, kan sudah digarisbawahi dulu. Tidak boleh mengurangi belanja pegawai. Tuh, Nah, tegas. pegawainya aman tuh. Jadi pegawai aman. Aman. Jangan ada lagi bicara-bicara ini akan dikurangi, jangan dikurangi. Sampai Ya. ke TPP-nya, nggak ada masalah. TPP nggak ada masalah. Karena kan nggak masuk komponen ini, nggak boleh dikurangi. Oh. Nah, sama statusnya dengan bantuan sosial. Berarti Pak Medi nggak kurang hasilnya, TPP tetap ya. Ya. Oke, terus ya. Perintahnya seperti itu. Iya, oke siap. Nah, Terus? apalagi yang akan jadi masalah kalau TPP itu sudah dicukupi? Nah, perjalanan dinas kan bukan sumber pendapatan, Bang Dayat. Tuh. Apa yang jadi masalah? Yang harus kita jaga sebenarnya belanja-belanja yang punya efek ke masyarakat. Nah, Infrastruktur. infrastruktur ini harus kita Ya. cukupkan. Ya. Kalau misalnya UMKM kita nanti menjerit, kita harus carikan jalan keluarnya. Betul. Kemana dia bisa mendapatkan pangsa pasar baru kalau misalnya tidak dari pemerintah. Nah, kita tentu sodorkan hal-hal baru kepada mereka. Target pertumbuhan ekonomi 8% sampai Iya. 2029. 2029. Oke, Sumatera Barat rata-rata beberapa tahun belakangan ini di bawah nasional. Iya. Ya kan?
2005 targetnya berapa? Nah. Kuat nggak dengan hanya sumber daya yang berkurang seperti itu? Kita nggak mungkin bicara hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Oke. Kan ada prinsip apakah pertumbuhan ini akan membawa kesejahteraan atau kesejahteraan yang membawa pertumbuhan. Sumatera Barat itu kesejahteraan yang membawa pertumbuhan. Pertumbuhan kita di bawah rata-rata nasional. Ya, 4. Kalau dihitung rata-rata mungkin urutan 27 lah. betul. Tapi kemiskinan kita itu nomor 6 terendah Bang Gayat. Dana transfer dari perantau. Bisa aja. Antara lain itu ya, Bisa jadi. supporting ya. Supporting. Gini rasio kita juga rendah kan? Kita rendah, Oke. kesejahteraan kita rendah. Ketimpangan kita rendah. Tapi apakah karena standar hidup kita rendah gimana? Kan ada juga nih. Standar, seperti itulah orang yang mengukur. Kan nggak mungkin orang di Jakarta kita samakan dengan orang yang di sini. Nggak mungkin orang yang di Padang Panjang disamakan standarnya dengan di Padang. Karena itu ada namanya garis kemiskinan. Garis kemiskinan antara Padang Panjang dengan Padang pasti beda. Oke. Tapi pada realitanya lapangan pekerjaan berkurang, pengangguran tambah. Pengangguran Gen- berkurang loh Bang Gayat. Berkurang ya? Berkurang. Udah berkurang. Tapi masih Tapi di atas. susah ini Tapi adik-adik masih- kita yang baru tamatan susah kerja di mana? Karena memang ini daerah industri juga itu. Kemana diarahkan? Tapi itu kan masih di atas nasional. Oke, Kita oke. masih kondisinya masih di atas nasional. Tapi keunikan sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu tidak terdata mungkin di BPS. Karena memang pengangguran kita tinggi, tapi kemiskinan kita dalam 10 tahun terakhir ini paling rendah ini. Peneliti bingung ya. Bingung ya. Pertumbuhan ekonomi kita rendah. Justru Saya kebetulan Kemiskinan. bertugas di beberapa daerah yang memang tidak nyambung datanya. Sawalunto, ketika investasi dulu besar di situ, PTBA itu pertumbuhan ekonominya 6,5% Bang Daya. Kemiskinannya nomor 2 tertinggi setelah Mentawai. Sekarang pertumbuhan ekonominya hanya 3,3%. Ya. Paling rendah se Sumatera Barat. Tapi kemiskinannya paling rendah se Sumatera Barat, paling rendah se Indonesia. Kita lihat Mentawai Bang Daya. Mentawai itu PEDRB per kapitanya itu nomor 6 tertinggi di Sumatera Barat. Oke. per kapita. Ya. Itu kan total PEDRB jumlah Ya, penduduk. ya, karena jumlah sedikit Ah. ya, penduduknya sedikit. Penganggurannya paling rendah hanya 1,3%. Logikanya kemiskinannya harusnya paling rendah kan? Ya. Kenapa kemiskinannya paling tinggi? Karena nggak lewat dia standar garis kemiskinan penghasilannya. Penyebabnya apa? Ya mungkin mereka hanya jadi helper di situ. Ya, ya. Semuanya investasi dari luar. Ya. Nah, sehingga kita memang harus hati-hati juga melihat semua investasi ini. Jadi value-nya juga terbang keluar. Terbang keluar. Nilai. Jadi kita berharap sebenarnya perantau yang investasi di Sumatera Barat. Jadi uangnya berputar di sini. Itu mestinya. Baik. Rogo pertanian tetap menjadi salah satu Ya. unggulan Ya, karena itu mile di tambah paspor. diperkuat lagi di cita kedua presiden. Betul. Ketahanan Suasana pangan. Nyambung. Masih ada duitnya nggak? Harus. Karena perintah Asta Cita, ada PJMN. Disediakan uangnya untuk ketahanan pangan. Jadi kembali ke Kalau dulu pertanian. dia prioritasnya bisa kita perdebatkan, sekarang ada perintah dari pusat Ya, harus ya. dilaksanakan. Kawan-kawan nggak boleh berdebat lagi. Ini perintah imperatif gitu ya. Ketahanan pangan. Iya. Dan mau tidak mau duitnya anggarannya harus ada. Karena memang 54% pendapatan kita itu dari dana transfer. Fiskal kita fiskal rendah. Kita belum mampu ibaratnya membuat indikator sendiri karena PAD kita nggak cukup. Mau nggak mau, pusat punya uang, tentu ya indikatornya yang harus Dari kita laksanakan. dari komposisi APBD kita 45%? 54%. 54% Itu dana masih transfer. subsidi lah ya kalau bahasa di perusahaan begitu. Itu Jadi berarti. apa yang harus teriakkan, apa yang kita harus Iya. bangga ini segala macamnya. Pak Widi oke lah itu sisi lainnya gitu ya. Tentu dalam konteks strategi meningkatkan PAD, tentu konsekuensinya itu belanja yang efektif, yang bermanfaat, tentu dia sumber pendapatan juga harus dilambungkan begitu. Bisa nggak kita naik terus PAD kita? Ya, harusnya bisa. Kemarin kita sudah sepakat tuh dengan Pak Gub. Kita baru tingkat kepatuhan membayar pajak itu di angka 58%. Tingkat kepatuhan kita membayar pajak dari data kendaraan, total kendaraan. Kalau kita naikkan 1-2% saja rasanya itu bisa dapat 40-50 miliar itu. Betul.
Nah, tentu harus gunakan teknologi apa yang membuat masyarakat patuh. Teman-teman di Bappenas kayaknya sudah punya Ya, cara. dari data tadi kan isunya bukan sekarang aja, udah 2 periode sebelumnya kan. Tapi dulu Berarti akan juga, Bang. dulu waktu itu kita belum dijepitkan dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi ini rahasia nih, harus kasih penjepit ya, baru gerak. Makanya saya bilang harusnya periode kemarin sudah seperti ini. Karena zaman dulu kan kita nggak ada AC di ruangan. Ya. Aman-aman saja. Sekarang AC-nya 16 derajat pasang 3 lagi kan. 24 jam lagi. Nah, 24 jam Ada juga lagi. yang kontrol gitu, ada juga ya seperti itu. Sekarang kita malah lagi mendiskusikan. Pak Medi, ada gubernur instruksi macamnya pegawai negeri sipil yang tidak taat bayar pajak itu Tidak dibayar TPP. Itu dalam konteks pajak yang mana dia? PPN PPH kan dia wajib. PPN itu sudah dipotong. Iya, Yang itu nasional. memiliki kendaraan. Oh, Ya. ada juga ASN yang tidak bayar pajak kendaraan bermotor. Data kemarin yang kami dapat dari Bapenda itu hampir 5.000 Bang. Masya Allah, 5.000. 5.000-an. Ya, informasi dari Badan Pendapatan. Kan sudah jadi berita. makanya Iya, saya iya, iya, sampaikan. makanya ada 5.000 kendaraan bermotor yang dikendarai oleh ASN yang mati pajak gitu ya. Ada pengakuannya, misalnya dia sudah jual kendaraannya, macam-macam. Ya kan ada mekanismenya, Nah. dihapus bukukan ke Samsat. Dia harus dapat surat dari Samsat. Iya. Nah, ini fatal nih. Iya. Dulu kan nggak kebayang karena kita belum terjepit. Ini Sekarang kan dikejar nih. berbahaya ini 5.000. Sekarang kan dikejar. Dari total ASN kita berapa? Sekitar 19.000. 19.000. Ya, 30% lebih kurang lah ya. Ini. Ya mudah-mudahan nanti turun. Tapi turun, teman-teman turun. Bapenda sekarang mengejar ke lubang semut sebenarnya. Saya rasa ini luar biasa. Jangan-jangan kadis-kadisnya yang nggak bayar. Saya nggak Pak tahu. Medi juga. bayar ya? Saya sudah bilang ketika ada surat pertama Pak Gub, jadi ketika jatuh tempo dia tidak bayar pajak kendaraannya, saat itu langsung TPP-nya nggak dibayar bulan itu. Sampai dia bayar pajak. Kan TPP-nya dari pajak Bang Dayat. Betul. Terus dari mana bayarnya nanti Ya. TPP-nya? Ya, lu aja nggak bayar pajak kendaraan Iya. motor. Beli mobil dari Jakarta masih plat B bertahan. BBN dong, BBNKB. Kan lu Gratis. Kan iya yang BPNKB juga. gratis. Gratis juga lagi sekarang kan. Gratis. Apalagi bandel ya. Oke, Pak Medi. Ini kan udah Wagub Pasco Rusaimi, insya Allah akan dilantik nih berapa hari ke depan, tanggal 20 Februari begitu kan. Dia mail di Pasco, tagline-nya adalah gerak cepat membangun Sumatera Barat. Apa yang mau digerak cepat nih? Bensinnya kurang, duit nggak ada. Enggak seperti itu Bang Dayat. Oh. Kan sudah saya bilang tadi, prioritas sudah kita susun. Target kinerjanya masih banyak. Kita harus rubah strategi dong. Jangan pakai strategi lama lagi. Nah, rubah strategi supaya target ini terkejar walaupun uangnya nggak ada. Oh, itu keren. Tapi lazimnya rata-rata kan banyak yang tidak konsisten dan Oh, disiplin. awal memang iya, tapi sekarang sudah paham kan Oh. dengan kondisi seperti ini. Kalau dulu mungkin yang teriak-teriaknya 1 atau 2 orang atau 3 orang TAPD saja bahwa efisiensi ini penting. Kalau sekarang kan semua sudah tahu. Saya punya pengalaman bermitra dengan Pak Medi. Yang menarik adalah dia cukup punya visi dan konsisten dan disiplin terhadap aturan dan ketentuan ini. Secara teknokratik, perencanaan pembangunan daerah tidak ada masalah. Tapi persoalannya ketika dia masuk dalam politik anggaran, meluas dari Bapenda ke tim anggaran pemerintahan daerah, di situ keoknya kepala Bapenda. Oh enggak juga. Udah begak sekarang ya? Udah. Kita siapkan aplikasi untuk mengawal itu. Sekarang ada aplikasi barang habis pakai. Hmm. Siapapun minta barang, dia harus masukin ke aplikasi. Gunanya untuk apa? Orang bisa tahu saya menghabiskan beberapa sumber daya, kerja saya apaan. Ya, kita bikin sistemnya Bang Rayhan. Jadi nggak mau ini ikut. IT. IT. Murah, nggak bayar. Kan SPB perdanya sudah Bang Dayat bikin. Nggak boleh pakai pihak ketiga. Ya, betul. Dibikin oleh Itu- teman-teman kita itu sendiri. Hasil dari gagasan juga dari kawan Bapenda juga. Pak Medi terakhir, ini adalah ini akan menambah spirit harapan yang lebih menggairahkan dengan situasi dan kondisi hari ini, atau ada kegamangan atau awan hitam nih bagi sebagian pelaku usaha. Ini akan menjadi kecemasan yang luar biasa misalnya. Bisa digambarkan nggak dengan seperti ini? Ada Tugas hope-nya. Pemerintah menjelaskan kepada masyarakat dan mencarikan jalan keluarnya. Itu tugas kita, Ya. pemerintah dan DPRD. Apa yang akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus antisipasi itu. Dan apa jalan keluarnya harus kita carikan. Nggak mungkin dibiarkan. Ya. Bagi sisi kami, mungkin ada akan pengurangan fasilitas. Ya, tapi caranya itu strategi bekerjanya harus dirubah. Ya. Kalau dulu semua OPD itu
ketika pagu anggarannya kurang, dia menaikkan nota meminta tambah pagu anggaran. Ya. Kalau sekarang nggak lagi. Ketika target masih tetap pagu anggarannya kurang, dia minta izin merubah strategi Yang penting sampai ke sasaran. sampai ke sasaran. Walaupun bensin Anda kurang. Iya. Daripada kendaraan begitu Anda ya. bisa numpang, Iya, iya. Bisa Anda, dorong. Anda bisa dorong. Pokoknya sampai. Pokoknya sampai Ya. di waktu yang sudah ditentukan. Di perjalanan jangan tanya, jangan telepon saya tambahan bensin. Iya. Keren, Pak Edi. Masih optimis menghadapi Sangat 2025? optimis. Harus. Pemprov Sumatera Barat optimis? Kadang hidup itu harus ada tantangan. Oke, Bang. modalnya apa sih secara rasional harus optimis 2025 ini? Kita sebenarnya sudah punya sistem yang sudah sangat baik sebenarnya dari sisi pemerintahan. SPBE kita juga nilainya baik. Aplikasi kita banyak yang kita buat untuk menunjang pekerjaan. Kalau dulu mungkin separuh-separuh hati kita melaksanakan. Sekarang terjepit seperti ini, kita akan pakai semua itu. Kadang-kadang kan harus dijempitkan ke dinding dulu, kita bisa manjat, Pak. Ya, betul. Ya, dijempitkan dia baru manjat ya. Iya. Itu mati. Iya. Nah, pilihannya itu kan. Tentu Kalau harus cari solusi yang lain. Saya dulu atlet ya. Ya. Sekarang badan saya gendut, tapi dulu saya atlet. Atlet itu ketika dia diporsir fisiknya sampai pada titik tertentu, dia muntah, standarnya dia naik, jadi naik. Ya. Harusnya sama nih. Kebal ya. Pada akhirnya kebal Ya. gitu ya. Butuh latihan gitu. Anggap ini bagian dari latihan. Peningkatan imunitas mental Ya. lah gitu ya. Baik, Pak Medi. Demikian mungkin bincang kita dengan Bapak Medi, Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Dari sisi Pemprov dengan efisiensi anggaran yang dijadikan kebijakan pemerintah pusat dan masih tetap optimis dalam menjalani roda pemerintahan, memberikan fasilitas kepada masyarakat, termasuk juga memelihara peningkatan kesejahteraan masyarakat juga ya. Tentu perlu ada kolaborasi dan sinergis. Itu harus. Dengan Kabupaten kota terutama. kabupaten Kita kota. sekarang sudah punya target kinerja yang sama. Jadi nggak ada lagi visi si A ini targetnya ini, visi si B Ya. ini targetnya ini, enggak. Sekarang visinya boleh berbeda, targetnya sama. Iya, iya. Nah, itu kan rakyat kita antara rakyat provinsi dengan rakyat kabupaten kota sama-sama. Kualitas infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, stunting, ya. rasio-rasio SPM segala IPM. macamnya. Targetnya itu. Ya. Oke. Pelaku usaha gimana? Bagaimana strategi? Ini kan berhubungan dengan kalau pelaku usaha kita berhubungan dengan kemiskinan, kita berhubungan dengan rasio usaha dan itu sudah ditetapkan targetnya di RPJM. Tapi butuh kan kolaborasi dengan stakeholder Harus. di luar unsur pemerintahan. Unsur dunia usaha kan tidak terganggu nih, terutama yang ekspor. Nah, kita kan bisa ajak kolaborasi. Ada dana CSR di situ. Kita punya target, kita serahkan data ini, dia bisa pakai data. Oke. Makasih Pak Medi. Ini bincang kita terkait persoalan efisiensi anggaran. Demikian, friend. Kopi Pahit Dayat, Anda yang bisa menyimpulkan, mengambil keputusan bagaimana menyikapi situasi dan kondisi. Insya Allah ini pasti ada solusinya. Dari pemerintah sudah menyiapkan skema-skema sistem dalam menghadapi proses efisiensi anggaran Yang tadi. pasti gitu. pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Jaminannya itu ya, Iya. pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. TPP tidak akan dipotong dan Ya. tidak akan dibayarkan, itu no. Nah, demikian, nanti kita ketemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.